juga jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Kita bersyukur pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari saya undang kita sebelum kita masuk di dalam ibadah hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan bahkan yang ada di rumah juga untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mentabiskan ibadah ini. Arahkan hatimu dan mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dari nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, dan tetap setiap sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan temannya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena penyertaan, perlindungan oleh kuasa Roh Kudus, melingkupi kita, menyertai kita, memimpin kita sepanjang hidup kita, bahkan sepanjang ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana adanya pada hari ini, semua oleh karena kasih karunia Kristus dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau senantiasa melihat kami sebagai biji mata-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Terima kasih atas segala berkat-berkat Tuhan yang Engkau curahkan dalam hidup kami, yang telah Engkau curahkan dalam keluarga kami. Berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau curahkan melalui pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kesempatan yang indah pada hari ini, umat-Mu datang kepadamu ya Tuhan, membawa hidup kami kepadamu ya Bapa, dari segenap hati kami, dari segenap jiwa kami ya Tuhan, untuk datang merasakan hadirat Allah melalui pujian, melalui penyembahan kami, melalui pendengaran kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mari Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau tilik setiap pribadi kami ya Tuhan, dalam setiap relung hati kami ya Bapa. Hanya oleh karena perkenanan-Mu saja Tuhan kami rindu. Kuasa Roh Kudus-Mu, damai sejahtera-Mu itu Tuhan melingkupi kami hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau bekerja bagi setiap kami. Untuk hamba-hamba-Mu Engkau lawat, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau perlengkapi mereka ya Tuhan, baik sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan, sebagai singer pemain musik, petugas sound system, LCD, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah-Mu ini ya Tuhan, baik yang menyaksikan melalui live streaming di rumah ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau ambil alih kehidupan kami ya Tuhan. Bila segenap hati kami, jiwa kami serahkan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkarya dalam hidup kami, melalui ibadah ini, melalui ibadah sekolah minggu juga ya Tuhan, anak-anak-Mu kami serahkan dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang membimbing kehidupan mereka, anak-anak ini Tuhan, sejak dini mereka belajar akan Engkau ya Bapa, pengenalan akan Engkau ya Yesus, sehingga kelak mereka menjadi dewasa, menjadi alat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan, dimanapun Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai seluruh jemaat umat-Mu Tuhan, untuk mereka datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Senang jumpa dengan saudara. Kita percaya, kita tahu apapun persoalan pergumulan kita, sakit penyakit kita, pribadi Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Ada amin? Haleluya. Kita mau menyanyikan suatu pujian. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Makasih Tuhan. Makasih. Bersamamu dalam naungan. Katakan, ku buka hati, ku buka, amin, jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Oh, terima kasih Tuhan. Seluruh hidup kami di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan lagi dengan sungguh-sungguh. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, ku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan sungguh-sungguh, ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah berserah, amin, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Makasih. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian yang lebih sungguh-sungguh lagi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Makasih Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, di
katakan sungguh-sungguh, ku buka hati untuk jemaat-Mu. Thank you Jesus. Berserah Kami percaya Tuhan, di hadirat Engkau pribadi yang menyelamatkan hidup kami. Kau ambil Kami percaya Tuhan, Kau pribadi yang tak pernah melihat kami terjatuh Bapa. Makasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat Kau ambil alih. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Ku buka hati, haleluya. Kami berserah, haleluya. Bil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Bapa, ini syukur kami Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Terima kasih Pak. Makasih Tuhan. Makasih Pak. Ini syukur kami Tuhan. Makasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hadir di tempat ini bukan karena kebetulan Tuhan, tapi karena ya Tuhan Engkau menjaga hidup kami. Engkau menjanjikan sesuatu yang terindah dalam hidup kami selama hidup kami berserah. Dan kami yakin ya Tuhan, hanya pribadi Engkau yang bisa menyembuhkan segala penyakit kami. Pribadi Engkau yang bisa menyelamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Pak. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau memuji-muji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bangga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku aman saat Kau makasih Bapa, makasih. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Amin. Makasih. Katakan lagi. Ku aman. Ku aman karena Kau menjaga. Haleluya. Ku kuat. Terima kasih Bapa. Kau menopang. Makasih Tuhan. Hidupku
katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. bagi Tuhan tak ada. Haleluya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Thank you Jesus. Bapa yang baik, disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Bapa. Thank you Jesus. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita? Haleluya. Beri sorak-sorai lagi buat Tuhan kita. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan lagi dengan sukacita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Haleluya. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian,
duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Terima kasih Bapak. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan, bersorak-sorak bagi nama-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan isi firman-Mu Tuhan, berbicara bagi kami pribadi, masing pribadi Tuhan, sehingga kami mengerti akan jalan hidup ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dan kami serahkan seluruh hidup kami yang kami andalkan pribadi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang akan disampaikan hamba-Mu nanti, itu biarlah berasal dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapak. Thank you Jesus. Kami bangga pula seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan
Sambil kita naikkan pujian ini kembali, jemaat saya undang bangkit berdiri. Katakan lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Amin. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku untuk berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang. Kami mengundang hamba-Nya untuk maju ke depan. Badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan, Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita berdoa. Benar ya Bapa, kami mengimani bahwa hanya Engkau-lah yang kami nanti-nantikan di dalam kehidupan kami. Karena tanpa pertolongan Tuhan kami tidak sanggup melalui setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami sungguh memerlukan Engkau ya Tuhan. Di dalam setiap kami mengambil kebijakan keputusan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, terlebih dalam pelayanan kami. Karena itu ya Tuhan, urapi kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Baharui hati kami ya Tuhan. Hati kami yang keras Engkau lembutkan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh-sungguh siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap benih-benih firman yang Tuhan taburkan pada hari ini boleh berubah menjadi buah yang lebat di dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh menyatakan kasih Kristus dimanapun kami berada. Maka berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Tegurlah setiap kesalahan kami ya Tuhan. Tetapi lebih daripada itu ya Tuhan, beri kami motivasi yang cukup untuk kami melangkah bangkit dari keterpurukan kami, maju melawan setiap persoalan hidup kami, sehingga kami tampil lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kepada kami di dalam nama Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan. Kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, tema kita masih tentang keluarga, dan tema minggu ini menarik karena bicara tentang kepala keluarga. Dan kalau sudah bicara kepala keluarga, maka biasanya yang tersenyum adalah para istri. Karena itu artinya firman Tuhan hari ini akan secara khusus bicara untuk kaum pria. Tapi sebenarnya tidak demikian, ya. Kenapa? Kita akan pelajari melalui kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya. Karena suami adalah kepala istri. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa sih perlu ada yang namanya kepala keluarga?
Dan apakah kepala keluarga itu harus seorang pria, harus seorang laki-laki? Bagaimana dengan yang sudah tidak punya suami? Ya kan? Atau yang single parents, yang mungkin hanya ibunya yang mengasuh keluarganya. Atau bagaimana dengan keluarga yang sudah terlanjur berpisah? Atau bagaimana dengan keluarga yang orang tuanya sudah tidak ada? Siapa yang akan berperan sebagai kepala keluarga? Jadi yang pertama dulu kita perlu pahami konsep kepala keluarga itu apa dan kenapa dalam keluarga itu harus ada yang namanya kepala keluarga. Alkitab selalu menggambarkan keluarga itu sebagai sebuah institusi atau lembaga terkecil, ya. Lembaga terkecil artinya sebuah lembaga yang baik itu harus tertata rapi. Maka perlu ada struktur di dalamnya, meskipun tidak secanggih perusahaan. Ada manajernya, mungkin istrinya jadi manajer personalia untuk merekrut anggota keluarga baru. Ya, enggak seperti itu juga. Anak-anak nanti dididik, nanti kamu jadi marketing ya, mempromosikan keluarga kami di Facebook, Instagram. Enggak seperti itu juga. Tapi yang pasti di dalam satu keluarga yang baik itu harus ada yang memimpin. Harus ada yang mengarahkan, harus ada yang mengatur supaya keluarga itu tertib dan teratur. Karena kan Alkitab selalu bilang Tuhan suka segala sesuatu yang teratur dan tertib. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan teratur dan tertib. Kalau hidup kita penuh dengan kekacauan, penuh dengan ketidakteraturan, maka kita perlu bertanya, kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Maka untuk terciptanya keteraturan dan ketertiban, Roh Kudus selalu memberi kepada kita talenta, karunia. Ada karunia memimpin, ada karunia yang sederhana mungkin, menghitung duit. Ya. Dalam keluarga kadang-kadang kita sudah mengikuti rumusan yang baku. Kalau dalam keluarga berarti suami yang cari nafkah, istri yang mengatur duit, itu sudah terumus secara baku. Tapi apakah harus demikian dalam sebuah keluarga? Ingat, setiap orang punya talenta sendiri-sendiri. Kalau seorang istri yang kebetulan talentanya adalah melakukan survei dari mall ke mall, jangan suruh dia pegang atau kendalikan duit. Kalau ada suami yang hobinya hobi mahal-mahal, koleksi mobil klasik, ya, beli mobil-mobil yang terbaru, mobil belum datang di Indonesia dia udah beli duluan sehingga setirnya ada di sebelah mana ya, kiri. Ya, kalau suaminya punya model seperti itu ya jangan dia yang kelola duit. Istri harus ketat mengawasi pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Karena biasanya suami itu paling pintar menyembunyikan duit. Dan istri adalah yang paling pintar mencari duit yang disembunyikan oleh suaminya. Ya. Disembunyikan dimanapun istri bisa ketemu. Saya aja sebagai pendeta kadang-kadang suka simpan duit. Mumpung Bugem gak ada di sini, semoga dia nggak nonton live streamingnya. Ya. Taruh di mana, di tempat-tempat yang saya pikir beliau tidak akan dapat. Ya. Tapi tetap aja entah apa yang mengarahkan beliau, dia tetap ketemu. Ih, Pak, ada duit di sini, senang sekali. Waduh. Apalagi di saat-saat kejepit kan, di saat-saat kebutuhan sedang tinggi-tingginya, ada duit di sini. Wah, saya pura-pura tidak tahu aja. Oh, mungkin saya lupa waktu itu ngasih, menaruh di situ. Ya. Kadang-kadang kalau sudah musim-musim mau cuci baju, ya, celana saya itu digeledah. Semua celana yang sudah mau dicuci digeledah, baju-baju yang sudah mau dicuci digeledah. Ya, dicek satu persatu kantong-kantongnya, saku-sakunya. Sampai akhirnya dia ketemu juga. Dia selalu bilang daripada nanti orang laundry yang ketemu, itu kalau mau dibawa ke laundry. Kalau kayak jas-jas begini kan kita nggak bisa cuci sendiri, kadang dibawa ke laundry. Daripada nanti orang laundry yang ketemu, mending saya yang ketemu. Masih mending bisa berubah menjadi minyak, berubah menjadi beras dan sebagainya. Dan itu, jadi dalam keluarga itu memang harus ada yang mengatur, ada yang mengarahkan supaya semuanya berlangsung secara baik dan tertib. Nah, tapi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kepala keluarga yang baik dalam rumah tangga yang sesuai dengan nasihat firman Tuhan. Ingat, saya berbicara kepala keluarga tidak selalu bicara suami.
Kalau kita single parent sebagai ibu yang mengasuh keluarganya sendirian, berarti kita sebagai ibu yang adalah kepala keluarganya. Ya, kalau kita sudah tidak punya orang tua dan di situ hanya ada kakak adik yang tinggal bersama-sama, berarti kakak yang tertua adalah sebagai kepala keluarga. Atau mungkin dalam adat-adat tertentu meskipun kakak tertuanya ada, tapi kalau kakak tertuanya perempuan, biasanya kakak kedua karena laki-laki yang mengatur rumah tangga. Itu semua adat istiadat yang mengatur. Kebetulan Alkitab kita ditulis turun di era atau di daerah yang berbudaya patriarki, di mana bapak adalah pemimpin dalam keluarga. Saya nggak tahu kalau seandainya Alkitab itu turun di daerah yang berbudaya matriarki, di mana istri atau ibu adalah kepala keluarganya. Tapi karena ini di Israel pada zaman Yesus maupun zaman-zaman sebelum Yesus budayanya adalah patriarki, maka laki-lakilah yang menjadi kepala keluarga. Ada yang bilang, kenapa laki-laki disebut kepala keluarga? Oh, karena dia diciptakan duluan. Berarti harusnya kalau ada kucing di rumah, kucinglah kepala keluarga. Karena dia duluan diciptakan daripada manusia. Iya kan? Di dalam Alkitab duluan siapa? Binatang apa manusia yang diciptakan? Binatang. Kalau ada anjing, dialah kepala keluarga. Maka kadang-kadang karena nggak ada anjing, nggak ada kucing, kepala keluarga yang jadi anjing atau jadi kucing di rumah. Karena dia belajar dari firman Tuhan. Karena binatang duluan yang diciptakan. Jadi kepala keluarga, jadi kepala keluarga binatang, nggak bisa. Jadi bukan karena laki-laki diciptakan duluan, maka dialah yang disebut kepala keluarga. Laki-laki diciptakan duluan di dalam firman Tuhan untuk menunjukkan bahwa dia tidak bisa sendirian. Makanya Allah melihat bahwa oh dia nggak bisa sendirian ini mengelola taman yang begitu luas itu, Taman Eden. Maka diciptakanlah penolong yang sepadan. Tuhan antar dulu binatang-binatang nih semua masuk ke dalam rumahnya. Dia kasih nama satu-satu, tapi dia tidak menemukan pasangan yang cocok. Tuhan sudah kasih banyak sekali yang membantu dia, binatang, segala jenis binatang dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Ternyata manusia tidak bisa sendirian, dia butuh partner. Maka Tuhan bikin dia tertidur. Diambil dari rusuknya dan diciptakanlah perempuan sebagai penolong yang sepadan. Bahasa Ibraninya ezer kenekdo, arti harfiahnya adalah sparring partner. Ya, sparring partner kadang-kadang kan istilahnya lebih ke arah pertarungan ya. Makanya di rumah kadang-kadang istri adalah teman untuk berantem daripada teman untuk bicara. Tapi ezer kenekdo sebetulnya arti harfiahnya adalah lawan bicara kita. Artinya ketika suami menjadi pemimpin, dia tidak memiliki otoritas tunggal. Ada istrinya yang dihadirkan Tuhan sebagai penolongnya, termasuk ketika dia mau mengambil keputusan, tanya pada istrinya, jangan ambil keputusan sendiri, itu kepala keluarga yang baik. Karena Tuhan bilang gak bisa laki-laki itu sendiri. Mau sehebat apapun laki-laki itu, mau dia jabatan setinggi apapun, dia tidak bisa sendirian. Saya ingat wawancara Presiden Jokowi di salah satu podcast ketika ditanya, apa sih rahasia Bapak untuk menjadi seorang presiden yang sukses, untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses? Dia bilang, karena pertama dimulai dari kemampuan dia mengelola keluarga. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang sanggup menata keluarganya sendiri. Itu kata Presiden Jokowi. Dan yang kedua, karena ada yang selalu mendampingi dia, yaitu istrinya. Dan istrinya dia bilang adalah orang yang hebat yang ada di samping dia. Tanpa istrinya dia bilang saya nggak bisa apa-apa. Istrinya lah yang sanggup membuat Jokowi menjadi presiden yang luar biasa. Artinya kehadiran seorang istri menentukan keberhasilan suaminya. Makanya kalau suami sering gagal di usahanya, sering gagal di pekerjaannya, sering gagal dalam kepemimpinannya, lihat istrinya, ngapain istrinya selama ini? Kalau istrinya cuma bisa ngerecokin kerjaan suaminya, membuat suaminya tidak teratur dalam hidupnya, ya wajar kalau suaminya mengalami kegagalan. Yang kedua, lihat suaminya sendiri, apakah dia selalu melibatkan istrinya. Makanya ada yang bilang bisnis yang baik adalah bisnis di mana suami dan istri terlibat bersama-sama.
Ya, buat Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, kalau mau memulai karir bisnis awal, mulailah bersama-sama suami dan istri. Kecuali kalau kerja di perusahaan. Suami melamar di perusahaan A, maka dia harus ajak istrinya melamar di perusahaan yang sama. Nanti istrinya yang jadi manajer, suaminya yang jadi buruh di bawahnya. Ntar berubah urutannya. Enggak juga seperti itu. Tapi yang pasti bahwa istri dan suami harus berkolaborasi. Demikianlah Alkitab mengajarkan. Enggak boleh suami itu sendirian. Dan di sini dikatakan ayat yang ke-23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus, hoskai ho Kristo, adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ini seringkali dipakai oleh kaum pria dalam rumah tangga. Apalagi ada ayat Alkitab yang mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu, hormatilah suamimu. Maka ayat itu dia potong sampai di situ. Oh, nggak pernah baca ayat yang bilang tunduk kepada suamimu, makanya dengar-dengaran. Dengar apa kata saya, nggak usah dikomentarin, diem aja. Nah, ini kita telah keliru memahami ayat firman Tuhan. Ingat ada lanjutannya di sini. Sama seperti Kristus, hoskai ho Kristos. Artinya apa? Seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang laki-laki ketika dia diberi amanat untuk menjadi kepala atas keluarganya, atas rumah tangganya, dia harus berpola, berteladan kepada Kristus. Jangan buat aturan atau rules atau tata kelola sendiri. Jangan berdasarkan buku-buku parenting yang baik, menjadi kepala keluarga yang baik. Cek dulu yang nulis buku itu sama nggak pengalaman hidupnya dengan kita? Belum tentu. Cek dulu yang nulis buku itu sama nggak istrinya dengan kita, dengan istri kita? Belum tentu. Mungkin istrinya kalem, makanya ketika dia bikin buku itu, wow, buku itu terlihat suami terlalu mendominasi. Atau istrinya terlalu cerewet, makanya isi bukunya cenderung kepada suami harus selalu mengalah dan sebagainya. Yang harus kita teladani adalah Kristus. Bagaimana Kristus menjadi kepala atas kita, atas gereja ini, atas murid-muridnya. Pola kepemimpinan Kristus ini yang harus kita teladani supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, dijauhkan dari segala konflik. Konflik boleh ada tapi bisa dikelola dengan baik. Yesus pun kerap menghadapi konflik di antara murid-muridnya. Murid-muridnya, pengikut-pengikutnya sering berantem tentang sebuah konsep, tentang suatu peristiwa, tentang ajaran-ajaran Yesus. Tapi Yesus bisa menangani semuanya itu. Caranya dia biarin aja dulu mereka ngomong, ngoceh segala macam. Tapi dia tuntun mereka. Dia arahkan mereka. Dan itulah pemimpin yang baik. Maka untuk meneladani Yesus ada satu firman Tuhan yang menurut saya ini sangat penting untuk kita baca, untuk kita lihat bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 ini mengajarkan kepada kita bagaimana Kristus hadir di tengah-tengah dunia menjadi seorang pemimpin yang patut kita teladani. Mari kita baca bersama-sama Filipi pasal 2 ayat yang ke-5, mulai ayat yang ke-5. Ya, mari kita baca 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lanjut ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sampai situ dulu. Kita balik ke ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidup bersama. Hidup bersama itu kan yang paling awal itu adalah dalam keluarga. Itu hidup bersama pertama. Jangan dulu berpikir tentang jemaat, jangan dulu berpikir tentang masyarakat, jangan dulu berpikir tentang dunia terlalu jauh. Ya, jangan juga bergaul terlalu jauh. Mulai dulu dari dalam keluarga. Jangan mimpinya udah sampai ke langit, keluarganya nggak diurus, keluarganya nggak dibenerin. Nah, dalam hidupmu bersama, dalam rumah tanggamu itu hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan. Ini terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Sebenarnya bahasa Yunaninya hanya satu, phroneite. Atau ada teks lain yang mengatakan phroneisto.
hanya satu kata. Tapi kata phroneiste di sini bisa berarti cara berpikir, bahasa kerennya paradigma. Ya, cara berpikir kita, bisa juga perilaku kita, dan bisa juga perasaan kita. Makanya LAI berpikir kalau cuma diterjemahkan pikiran, nanti orang fokus pada pengetahuan. Tapi juga ada aspek perasaan di situ, ada emosinya, ada juga perilaku, cara hidup kita. Kita harus taruh itu sama seperti yang dimiliki oleh Kristus. Ya, kita harus meneladani Kristus. Yang di sini dikatakan bahwa pertama karakter Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, apa dikatakan situ? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa yang kita pelajari di sini? Yang walaupun dalam rupa Allah, artinya dia adalah Tuhan itu sendiri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang pertama yang harus kita pelajari dari Kristus adalah buang egomu. Mungkin kita lahir dari keluarga yang seorang laki-laki itu harus dihormati, harus disegani, ya. Seorang pemimpin yang punya kuasa yang besar, yang menentukan segala kebijakan, yang mengatur segala hidup kita. Mungkin kita hadir dari keluarga yang seperti itu. Tapi ketika kita bersatu dengan istri kita, ketika kita punya keluarga, buang semuanya itu. Ya, kalau Pak Gilbert Lumoindong pernah kasih ilustrasi begini. Suami tambah istri, hidup 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 tambah 1 sama dengan, ini ngantuk, belum makan. 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu kata Alkitab dalam hal suami istri. Di dunia ini, di dunia matematika itu nggak masuk akal. Tapi ilustrasinya Pak Gilbert Lumoindong dulu saya pernah ikuti khotbahnya, beliau bilang begini, supaya 1 tambah 1 sama dengan 1, maka yang 1 harus membuang setengah dari hidupnya, dan yang satunya juga harus membuang setengah dari hidupnya. Maka setengah tambah setengah sama dengan 1, jangan bilang 1,5. 1. Artinya apa? Ketika kita memilih untuk menikahi pasangan kita, apakah suami kita atau istri kita, harus ada yang kita korbankan dari diri kita, yang mungkin tidak cocok dengan pasangan kita, yang membuat pasangan kita tersakiti, yang membuat pasangan kita teraniaya, yang membuat pasangan kita menderita. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu kan kita berjanji untuk saling setia sampai maut memisahkan. Belum dipisahkan oleh maut, maut itu sudah ada di dalam rumah kita. Gawat. Justru kita harus menghadirkan sorga di dalam rumah tangga kita. Maka harus ada yang kita buang. Oh, saya kayaknya kalau berperilaku seperti ini, istri saya nggak suka. Saya harus perlahan-lahan tinggalkan itu. Nggak usah juga langsung tiba-tiba berubah. Emangnya kita Spider-Man yang dikasih baju langsung berubah? Enggak. Tapi perlahan-lahan ada tahap di mana kita jangan mengulang-ulang hal-hal yang menyakiti pasangan kita. Apalagi istri, ya. Istri itu kalau menyakiti suami itu tidak terlihat. Beda kalau suami menyakiti istri lebih mudah terlihat. Karena kalau suami menyakiti istri kadang-kadang main tangan, ya, main fisik lah biasanya. Tapi kalau istri menyakiti suami, main perasaan. Dan itu yang paling membuat suami itu menderita, ya. Suami itu paling gak suka kalau perasaannya itu ditekan. Karena laki-laki itu kan setiap kali pernikahan saya selalu beri contoh. Laki-laki itu kan berpikirnya lurus. Kalau perempuan berpikirnya itu kayak pohon beringin. Jadi cabangnya menyebar kemana-mana. Kita ngomongin soal dapur, soal garam di dapur itu bisa berkelanjutan sampai kakek, nenek, mertua diomongin, bisa, itu perempuan. Kalau laki-laki nggak bisa. Kalau lagi ngomong soal Jokowi, itu akan fokus di situ. Mau dia muter-muter kemana, ujung-ujungnya balik lagi. Nah, udah balik lagi kita ke topik yang tadi, Jokowi. Itu laki-laki, coba lihat kalau laki-laki pada ngobrol kan, pada ngumpul. Topiknya bisa dihitung. Paling mentok itu 3. Kalau udah lebih daripada 3 itu udah bukan laki-laki itu. Ya. Laki-laki kalau pada ngumpul itu fokus pada topik yang sama. Ngomongin bola ya udah bola.
mau dia ngomongin soal Barcelona lawan Madrid, Arsenal lawan MU atau apapun itu, dia akan fokus di situ. Oh, si ini kurang bagus, oh ini komentatornya kurang bagus, oh ini wasitnya curang dan sebagainya. Dia akan fokus di topik yang sama. Laki perempuan enggak. Ngomongin MU melawan Manchester City, lagi derby dua klub sepak bola ini, bisa melenceng kemana-mana. Itu kira-kira istri si penjaga gawang itu siapa ya? Bisa sampai ke situ. Kira-kira ada keturunan Indonesia enggak? Nyampe tambah jauh. Oh, itu mertua saya dulu pernah ketemu dengan orang tuanya. Kenapa bisa nyambung ke sana? Perempuan bisa seperti itu ngomongnya. Saya kalau lagi bercerita dengan Bugem, ya saya nggak susah mencari contoh orang lain, cari contoh Bugem aja. Lagi cerita dengan Bugem, itu kayak naik bajai. Bapak Ibu pernah naik bajai? Bajai itu hanya dia dan Tuhan yang tahu kapan dia mau belok. Kalau mobil atau motor kan masih mending lah, masih ada sen kiri, sen kanan. Tidak terhitung kalau perempuan yang bawa ya. Perempuan kalau bawa motor kadang-kadang sen kanan beloknya ke kiri. Makanya saya kalau bawa mobil, di depan ada ibu-ibu lagi bawa motor, dia sen ke kanan, saya harus tunggu sampai dia benar-benar belok. Dia bisa belok ke arah yang berseberangan dengan lampu sennya. Laki-laki nggak bisa begitu, kecuali dia lagi putus asa, baru dia salah sen ya. Tapi kalau selama dia masih fokus, sennya masih lurus. Nah, itu kan menggambarkan cara berpikir laki-laki dan perempuan. Saya berkali-kali ngajak Bugem jalan-jalan. Satu ketika saya tanya ke beliau, kamu yakin tahu jalan ke tempat ini? Tahu, saya udah berkali-kali ke tempat ini. Oke, saya nggak hidupin GPS ya. Ya, semua jalan dia tunjukkan, nggak ada yang benar. Saya bilang, kamu yakin ini jalannya? Yakin. Waktu itu saya lihat ada pohon itu, aduh pohon ini di Jakarta ada berapa banyak. Waktu itu saya lihat ada huruf S yang dicoret, oh di mana-mana ada. Bahkan sampai sekarang, Bapak Ibu boleh klarifikasi ke Bugem, dia nggak bisa membedakan mana Alfamart, mana Indomart. Saya ingat dulu waktu adiknya Renal, kita tinggal di Jurang Mangu, dia lagi pergi bawa motor, tapi ternyata motornya tiba-tiba bermasalah, dan dia bermasalahnya di depan Alfamart. Dia telepon lah saya, ya nggak di Alfamart, dia telepon, dia adanya, Pak ini motornya nggak bisa hidup. Saya bilang, terus di mana posisimu? Di depan Indomart. Waduh, ada berapa Indomart di Jurang Mangu? Ya, saya, Indomart yang mana? Itu Indomart yang biasa kita belanja. Lalu pas waktu itu ada Renal bilang, Renal tawarkan, ya udah Kak, biar saya aja yang ke sana. Renal tanya, di mana? Dia telepon lagi ke Bugem, di mana Kak adanya? Bugem bilang, di depan Indomart. Saya sudah mulai berpikir-pikir, dia kan nggak bisa bedakan Indomart dan Alfamart. Saya langsung bilang ke Renal, ke Alfamart aja tuh yang depan tambal ban, pasti di situ dia berada, bukan di Indomaret. Dan ternyata benar adanya, dia adanya di depan Alfamart. Bayangkan yang sudah ada plang selebar itu, Alfamart. Dia nggak pernah bisa bedakan mana Indomaret, mana Alfamart. Setiap kali saya protes, itu Indomaret, itu Alfamart. Dia bilang, ya pokoknya ada martnya lah. Makanya kalau belanja sama Bugem, jangan cepat percaya kalau dia ngomongin tempat. Kalau dia ngomongin Tuhan, percayalah. Tapi kalau dia ngomongin tempat, jangan cepat-cepat percaya. Habis makan di mana? Di restoran ini. Waduh, jangan dipercaya dulu deh. Belum tentu itu yang dia pergi. Mungkin itu cuma di warteg mana gitu. Tapi dia bisa bayangin itu sebuah restoran. Karena buat Bugem itu warteg itu restoran. Nggak usah dikomplain. Itu cara berpikir beliau. Ya. Nah itu, jadi buang dulu ego kita ketika kita menjadi seorang kepala keluarga. Sama seperti Kristus tadi dikatakan dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan ya. Mungkin kita seorang dari keluarga yang terpandang, mungkin kita datang dari keluarga yang latar belakangnya pendidikannya tinggi, S1, S2, S3, bahkan ada yang mungkin udah S4 ya. Pendidikannya terlalu tinggi. Tapi ketika kita menikah dengan istri kita harus turunkan ego kita. Istri kita mungkin S1 atau mungkin cuma SD SMP ya, atau mungkin cuma lulusan TK. Kita yang punya pendidikan tinggi, jangan paksa dia untuk berpikir seperti cara berpikir kita. Beda. Lulusan SD dengan lulusan S3, ya
cara dia menyusun kerangka itu beda, kerangka berpikir. Jangan kita paksa dia seperti itu ya. Kita yang harus merendah. Kita yang harus menurunkan kapabilitas kita atau kemampuan kita. Nah inilah dia, menurunkan ego kita. Karena kalau kita menuntut dia sama seperti kita, ya nggak mungkin. Sama lah kita mau omelin saya kadang-kadang kalau lagi, kan kita lagi renovasi ya di ruko kita yang di Alfa Indah. Berhadapan dengan macam-macam tukang. Kita udah 3 kali ganti tukang. Tukang pertama, tukang kedua, dan sekarang tukang yang ketiga. Setiap tukang itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dari segi pertukangan kita harus mengakui bahwa mereka lebih jauh punya pengetahuan daripada kita. Tapi dalam hal cara berpikir itu belum tentu sama dengan cara berpikir kita. Kadang kalau kita mau tanya material, dia ngomong kemana dulu. Padahal kita cuma tanya berapa ini sebetulnya asbes yang dibutuhkan. Tapi bisa dia ngomong ngalur ngidul dulu. Ini sebetulnya kalau pakai baja ringan, ini kalau pakai, waduh bukan itu yang ditanya. Yang ditanya itu berapa banyak asbes atau hebel yang dibutuhkan. Tapi dia bisa muter dulu. Tapi ya kita yang punya pendidikan mungkin lebih tinggi dari beliau, ya kita yang harus berusaha memahami beliau. Biarkan aja dulu dia cerita-cerita, ujung-ujungnya tetap dia akan tahu, dikasih tahu bahwa jumlah hebel atau jumlah asbes yang dibutuhkan adalah sekian banyak. Ya, tapi dengerin aja dulu dia ngoceh kemana, muter-muter. Itulah seninya, berbicara dengan orang yang berbeda dengan cara berpikir kita. Nah kita lanjutkan ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan apa dikatakan di situ? Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya ingin fokus di kata mengambil rupa seorang hamba. Jadi seorang pemimpin, kepala keluarga yang baik, pertama buang dulu egonya. Yang kedua, mengambil rupa sebagai hamba, dia harus memiliki kepemimpinan yang melayani. Ya, beberapa anak remaja kita, remaja apa pemuda itu ya, waktu lalu sebagian ada yang kerja praktek di Hope di bawah. Bugem dan saya pun sangat mendukung ide itu ketika mereka bekerja sebagai waiters di bawah. Kenapa? Karena itu sangat melatih karakter mereka. Karakter yang dilatih di situ pertama mereka harus melatih disiplinnya. Soal waktunya, harus on time, soal cara berbicaranya. Ya kan ada beberapa yang waktu itu si Dave, siapa lagi yang kalau ketemu tamu kadang-kadang gemetar. Saya pikir karena baskomnya yang kurang bagus, ternyata memang karena dia udah ketakutan karena harus berbicara dengan orang yang ada di depannya. Bagaimana dia harus berpenampilan, karena Bapak Ibu kan tahu orang datang ke kafe salah sedikit itu bisa viral di Facebook, Instagram. Wah kafe ini pelayannya nggak pernah mandi udah berapa tahun, kan? Dan sebagainya, kelakuannya suka ngomel dan sebagainya. Dan ada juga karakter macam-macam customer, ada yang gampang marah. Kita salah ngasih gula aja, saya kan nggak minta gula ini, padahal dia belum ngomong tadi mau minta gula yang mana. Tapi udah ngomel duluan, kenapa? Karena ngomel itu menurut dia ada rasa bangganya, ada rasa harga dirinya kayaknya, woi. Ada yang nggak mau harga dirinya diinjak-injak, hanya gara-gara salah kasih gula, dianggap harga dirinya udah diinjak-injak. Serendah itu harga diri kita, hanya karena gara-gara gula. Lalu diomelin lah pelayan-pelayan itu atau waiters itu sampai waitersnya ketakutan. Sampai ketika waitersnya kembali ke dapur, saya nggak mau melayani yang meja nomor 3. Kenapa? Serem. Masih lebih enak melayani orang-orang yang di pinggir jalan daripada orang yang datang naiknya mobil Mercy lagi. Wah. Ya. Jadi di situ kita dibentuk karakternya. Nah, seorang suami harus memiliki kemampuan untuk melayani. Makanya di gereja itu kita dilatih untuk melayani. Orientasinya adalah memberikan yang terbaik bagi orang yang kita layani. Kita melayani sebagai pemusik, kita memberikan musik yang terbaik bagi ibadah kita. Sebagai pengkhotbah kita menyiapkan khotbah yang terbaik yang bisa kita sampaikan kepada jemaat kita. Sebagai penerima tamu ya kita menjadi penerima tamu yang terbaik. Kalahkan kalau perlu satpam BCA itu. Ketika kita menerima tamu di gereja. Ya kita dilatih untuk memiliki karakter melayani yang sesungguhnya. Nah, suami di situ dikatakan karena Yesus di situ mengambil rupa seorang hamba, maka seorang kepala keluarga yang baik adalah seorang kepala keluarga yang selalu siap untuk melayani. Ya.
melayani dalam rumah tangganya, melayani istrinya, melayani anak-anaknya. Jangan selalu menuntut. Ya, kalau hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan sendiri, lakukanlah itu. Nggak perlu kita nyuruh anak-anak kita atau siapa. Di rumah kami kebetulan ada 3 ponakan, ada Vincent, ada Kayla, ada Andre. Ya, kalau kami baru datang, baru nyampe di bawah, kadang-kadang Bugem suka bilang ke saya, Pak, telepon aja Andre atau telepon aja Vincent, suruh ambil ke bawah. Nggak selalu saya lakukan itu. Ya, kalau saya lagi nggak ada urusan di bawah dan saya ada urusannya ke atas, saya bawa sendiri ke atas. Karena seorang pemimpin yang baik, dia harus memberi teladan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya, saya sering bangga dengan adik saya Renal itu di rumah. Selama dia ada di rumah, itu rumah kita kayak hotel, bersih. Ya, karena dia suka sekali bersih-bersih. Dia kerja di kapal, bagian bersih-bersih juga. Jadi karakternya terbentuk. Dan cara dia membersihkan rumah adalah dengan ikut terlibat bersama anak-anaknya untuk membersihkan rumah itu. Itu karakter yang bagus. Jangan seorang bapak bersihkan itu, bersihkan toilet, pel kamar mandi, pel ini dan sebagainya. Nggak bisa kita seperti itu. Harus kita yang kasih teladan. Ya, kalau anak kita lagi tidur, lagi asik main game, ya mulailah kita ngepel dulu. Ntar dia kalau dia udah nggak ada malunya, ya udah baru ditegur. Ya, tapi kalau dia udah mulai lihat, Pak biar saya aja yang kerjakan. Nah, enak kan? Dan apresiasi setiap hal-hal kecil yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ya, misalnya dia lagi asik main game, kemudian kita mau bilang, bentar ya papa mau beli, jangan bilang rokok lagi, mau beli bakso di warung sebelah. Lalu dia bilang, biar saya aja yang beli pak. Apresiasi hal-hal sekecil itu. Kadang-kadang kita nggak mengapresiasi hal yang positif yang dilakukan oleh anak. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, kita ngomelnya udah kayak dia melakukan hal yang paling memalukan dalam keluarga kita. Apresiasi hal-hal kecil. Kamu luar biasa hari ini, kamu dahsyat sekali kemarin, kamu melakukan ini, kamu memaafkan adikmu, kamu menolong adikmu. Itu hal-hal sepele yang mungkin kita pikir kewajiban seorang kakak kepada adiknya, tapi kita nggak pernah apresiasi. Padahal hal sekecil itu kalau kita apresiasi akan membangkitkan semangat dia untuk mengulang-ulang hal yang sama, kebaikan yang sama. Nah itu, jadi pemimpin itu harus melayani. Lalu kemudian ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karakter yang ketiga yang harus kita teladani dari Kristus adalah siap berkorban. Bukan siap mengorbankan. Bukan mengorbankan istri kita, bukan mengorbankan suami kita, bukan mengorbankan anak-anak kita, bukan. Tapi kita yang siap berkorban. Ya, lihat karakter Yesus. Ketika murid-muridnya diomelin oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Yesus membela murid-muridnya. Tapi apakah dia menegur murid-muridnya? Dia tegur, tapi bukan di hadapan orang-orang Farisi. Dia mengarahkan anak-anaknya, dia mengarahkan murid-muridnya, tapi bukan di depan umum. Yesus tidak pernah mempermalukan anggotanya di depan umum. Tapi dia tegur mereka ketika sedang sendirian. Dan cara dia menegur pun bukan dasar kalian ini. Kalau orang-orang Farisi dia bilang dasar kamu keturunan ular beludak. Tapi murid-muridnya dia nggak pernah omelin seperti itu. Tapi cara dia menegur adalah dengan memberi perumpamaan. Nah itu membuat logikanya jalan. Sekarang itu menjadi metode pendidikan modern. Metode parenting modern. Kalau kita mau menasihati anak kita, jangan cepat-cepat menyalahkan dia. Tapi mulailah buat dia menganalisa apa kesalahan saya dan bagaimana yang seharusnya. Itu kan metode parenting modern. Yesus sudah lakukan dari dulu. Makanya belajarlah dari Alkitab. Jadi ada 3 karakter yang harus kita teladani dari Kristus. Yang pertama apa tadi? Sudah pada lupa pasti. Hah? Apa? Membuang ego. Ya, buanglah segala ego kita. Jangan terlalu egois dalam rumah. Yang kedua, mengambil rupa sebagai hamba itu pemimpin yang melayani. Dan yang ketiga, siap berkorban. Kalau ada kepala keluarga seperti itu, nggak usah kita bilang kepada istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Dengan sendirinya dia akan tunduk pada laki-laki yang model seperti itu, yang membuang egonya, yang memimpin dengan
karakter hamba melayani dan yang siap berkorban. Perempuan mana yang gak akan kelepek-kelepek kayak kalau dapat laki-laki kayak gitu. Makanya ingatin kepada suami-suami kita, kepada suami kita, suami cuma satu ya. Ingatin kepada suami kita, pertama buang egomu. Kedua, miliki karakter sebagai hamba melayani. Jadi jangan juga dia disuruh nanti papa yang cuci baju selama 1 bulan. Nah itu udah perbudakan itu. Dan yang ketiga adalah siap berkorban. Kalau papa bisa memiliki 3 karakter ini, papa mau suruh mama lompat dari atas gunung pun mama lakukan. Karena dia akan mungkin menyuruh istrinya seperti itu. Ya kan? Kalau dia memiliki 3 karakter seperti ini. Jadi para pria yang belum menikah, yang sebentar lagi mau menikah, atau yang lagi sedang mau nembak perempuan, ya, miliki dulu karakter ini. Enggak usah kalian tembak, dia yang akan nembak duluan, ya. Miliki karakter. Pertama, buang egomu. Jangan selalu tampil superior dalam segala hal. Sesekali tampil superior boleh, kalau hal itu untuk hal yang benar, hal yang baik, tapi jangan selalu. Yang kedua adalah melayani, ya. Makanya pelayan-pelayan di gereja itu kan banyak yang naksir, ya. Pemain musik, WL, singers, itu banyak yang terpesona. Hanya kadang-kadang mereka aja yang nggak mau membuka hatinya. Kalau mereka selama ini masih jomblo, yaitu karena mereka yang tidak mau membuka hatinya. Banyak yang sebetulnya udah, aduh kapan ya dia bisa saya ajak ngobrol dan sebagainya. Itu ya WL, singers. Kalau WL kita hari ini nggak usah, sudah tertutup pintunya. Ya, singers lah, Lastri. Sudah ada yang nembak? Sudah, ya. Dimeteraikan, kalau Ibu Gembala kan langsung dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Langsung pernikahan kita minggu depan. Ya ini, miliki 3 karakter ini, para suami. Miliki sekali lagi karakter ini. Hafal baik-baik, nanti keluar di ujian. Buang egomu, memimpin dengan karakter melayani, dan siap berkorban. Sekali lagi, kaum pria, sebutkan 3 karakter Kristus yang harus diteladani. 1. Yang kedua, memimpin dengan cara melayani. Yang ketiga, siap berkorban. Belum sepakat. 1, 2, 3, ulang. 1, 2, yang ketiga, siap berkorban. Miliki 3 karakter ini, maka istrimu sekali lagi nggak usah disuruh untuk tunduk, dia akan tunduk kepada kita, dia akan hormat kepada kita. Maka jadilah kepala keluarga yang memiliki karakter Kristus. Amin. Kita berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau taburkan kepada kami, lebih khusus kami yang menjadi kepala dalam keluarga kami. Biarlah kami memiliki karakter-karakter Kristus dalam kehidupan keluarga kami. Kami menjadi pemimpin yang membuang setiap ego kami, tidak menjadi pemimpin yang otoriter, tidak menjadi pemimpin yang terlalu superior dalam rumah tangga, tapi melibatkan semua anggota keluarga dalam setiap keputusan yang kami ambil dan bekerja bersama-sama. Jadikan kami kepala keluarga yang selalu siap untuk melayani pasangan kami, melayani anak-anak kami, melayani semua yang ada dalam rumah kami, sehingga yang kami berikan adalah keteladanan yang baik kepada mereka. Dan jadikan kami sebagai kepala keluarga yang siap berkorban, yang siap memberikan setiap waktu, tenaga kami untuk kebahagiaan keluarga kami. Karena itu ya Tuhan, ampuni kami ya Bapa, apabila kami sering lalai di dalam kehidupan kami sebagai kepala keluarga kami. Dan ampuni kami jika dalam kehidupan kami sering kali melukai kepala keluarga kami. Dan jadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa dituntun oleh kasih Kristus, sehingga dalam kehidupan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, dan penuh dengan damai sejahtera. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, semua jemaat-Mu. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Lebih khusus kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Tersialasi yang saat ini sedang dalam proses pemulihan dan besok rencana akan mengikuti vaksinasi yang kedua. Biarlah Tuhan pulihkan setiap tubuhnya, setiap fisiknya ya Tuhan, agar besok dia boleh mengikuti vaksinasi yang kedua
dan semuanya berlangsung seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang ada menjadi kelemahan dalam tubuhnya, Tuhan yang akan menyembuhkan dan memulihkan semuanya itu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami dalam setiap proses studi mereka. Tuhan berkati agar mereka menjadi anak-anak yang berkarakter baik dan mampu menyelesaikan setiap pendidikan mereka dengan baik. Berkati juga setiap usaha kami, setiap pekerjaan kami, rumah tangga kami, semua kesehatan kami ya Tuhan, dan masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di tengah pandemi ini, bantu kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang hebat, yang kuat, dan yang sanggup keluar dari setiap pergumulan kami. Berkati juga bangsa dan negara kami, para pemimpin kami yang sedang memikirkan langkah-langkah yang terbaik untuk memulihkan bangsa dan negara kami. Beri mereka hikmat dan pengetahuan yang cukup ya Tuhan. Dan kami sebagai masyarakat, berikan kami hati yang mau tunduk, yang mau taat pada setiap peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, supaya bangsa dan negara kami boleh secepatnya pulih dan keluar dari persoalan-persoalan yang terjadi akibat pandemi yang ada saat ini. Bahkan di tengah ancaman gelombang yang ketiga, kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Berkati juga untuk semua rencana program gereja-Mu di tempat ini, rencana pentahbisan Bapak Sulaiman Tingai pada hari Sabtu tanggal 20 nanti. Biarlah Tuhan semua persiapan pentahbisan berjalan dengan baik. Majelis Pusat Sinode yang akan mentahbiskan Bapak Sulaiman boleh diberi hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Engkau, sehingga acaranya boleh berlangsung dengan baik. Diberikan cuaca yang terbaik ya Tuhan, dan Bapak Sulaiman boleh Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Juga berkati untuk proses renovasi ruko di Alfa Indah ya Bapak. Berkati para tukang yang bekerja, agar mereka diberikan kesehatan dan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan. Berikan mereka karakter yang jujur di dalam bekerja, dan berikan mereka kemampuan yang terbaik yang berasal daripada Engkau, sehingga proses renovasi di Alfa Indah boleh berjalan dengan baik, dan apa yang kami rencanakan semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Juga untuk kewajiban kami membayar cicilan dana talangan ya Tuhan, dari minggu ke minggu, biarlah Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu bagi gereja-Mu yang ada di tempat ini, sehingga kami dapat membayarkan setiap cicilan dana talangan tepat pada waktunya, bahkan dengan nilai yang terbaik yang berasal daripada Engkau. Berkati setiap anak-anak-Mu yang Kau pakai untuk membantu kami menjadi donatur, dan yang merelakan sebagian dari apa yang sudah Engkau berikan kepada mereka, untuk mereka sumbangkan bagi pembayaran cicilan dana talangan. Biarlah Tuhan setiap usaha dan pekerjaan mereka, keluarga mereka senantiasa diberkati berlipat kali ganda oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, juga untuk program-program panitia, pembelian ruko, program-program ke depan, penjualan kalender, usaha dana di lantai 1, semuanya Tuhan berkati. Dan biarlah hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan saja yang menuntun kami. Terima kasih ya Bapa, dan sebentar kami akan memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami berikan ini dengan penuh sukacita, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, agar apa yang kami berikan ini boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa, dan itu boleh berguna untuk melebarkan kerajaan-Mu di tengah dunia ini, terlebih khusus ya Tuhan untuk proses penyelesaian renovasi dan pembayaran cicilan ruko di tempat ini. Terima kasih Bapa, biarlah semuanya jadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Baik, sebelumnya mungkin kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Kalastri, doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami datang dalam hadirat Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan, agar berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini Tuhan. Tangan-tangan yang mengelola persembahan ini juga Tuhan berkati. Kami yang memberikan juga Tuhan memberkati. Kami memberi persembahan ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin.
Amin. Kita naikkan pujian persembahan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, selalu miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Terima kasih persembahannya Bapak Ibu. Kiranya Tuhan yang membalaskan bagi Bapak Ibu dalam usaha dan dalam pekerjaan. Puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya Pendeta Yosi yang telah menyampaikan kepada firman Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati oleh firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, bahwa mari kita menjadi kepala keluarga siapapun itu, ya, untuk mengurangi ego kita dalam segala hal. Bahkan juga kita menjadi seorang pemimpin yang menjadi hamba untuk melayani, dan terlebih untuk kita siap berkorban. Bukan hanya saja harta yang kita korbankan, tetapi waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, dan lain sebagainya. Bagi Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita beribadah ketemu lagi di minggu yang ketiga. Dan agenda minggu ini ada ibadah komisi wanita, kalau nggak salah, untuk kelas remaja, musik remaja, katekisasi. Ikutin di dalam jadwal yang sudah diberikan melalui grup-grup. Mari kita akhiri ibadah kita ini. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari bersama dari gereja-gereja dari segala abad, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Silakan duduk dan sila doa teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Jumat. Cik. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri tata anak satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi